Berikut merupakan faktor desain arsitektur. Yang pertama adalah orientasi bangunan dan bukaan. Fungsi bukaan adalah sebagai bukaan cahaya dan bukaan angin. Potensi dari orientasi bangunan dan bukaan adalah sebagai menangkap arah datangnya angin yang diperlukan dengan kecepatan angin yang cukup untuk pergantian udara dalam ruang. Kendalanya adalah arah datangnya radiasi panas matahari harus dikontrol penerimaannya bila masuk ke dalam ruang. Faktor yang harus diperhatikan dalam penataan site terkait pembentukan iklim mikro adalah alokasi massa bangunan terkait pembayangan, alokasi massa bangunan terkait pergerakan udara, vegetasi, dan air permukaan, yaitu kaitannya dengan passive cooling. Berikut merupakan faktor desain arsitektur terkait bentuk, volume, dan luas fasad bangunan. Bentuk, volume, dan luas fasad bangunan menentukan perolehan dan pelepasan energi matahari oleh selubung bangunan. Bisa kita lihat pada gambar, merupakan gambaran tentang bentuk yang berbeda, volumenya sama, dan luas fasad berbeda. Hal ini tentu saja mempengaruhi perolehan dan pelepasan energi matahari oleh selubung bangunan tersebut. Contoh yang lain pada gambar bawah merupakan objek dengan bentuk yang sama, yaitu kotak, namun dengan volume dan luas fasad yang berbeda. Bentuk, volume, dan luas fasad bangunan mempengaruhi pergerakan angin yang terjadi di daerah bayangan angin. Bentuk bangunan akan mempengaruhi area hisapan di belakang bangunan, sehingga dapat memunculkan turbulensi. Berikut merupakan contoh modifikasi bentuk dari gedung Kementerian PUPR, yang mana bentuk asli bangunan tersebut tidak baik dalam merespon angin, sehingga dimodifikasi untuk dapat merespon angin dan masukkan sinar matahari alami. Faktor desain arsitektur yang selanjutnya adalah bentuk dan lokasi bukaan udara. Bentuk bukaan pada fasad berupa jendela, lubang angin, kisi-kisi atau louver, celah, bidang dinding yang dapat dibuka, sisi bangunan tanpa dinding. Syarat pemilihan bentuk bukaan yaitu desain bukaan yang fleksibel, luas bukaan yang dapat menunjang kelancaran sirkulasi udara. Syarat penentuan lokasi bukaan adalah lokasi bukaan harus tepat sesuai dengan potensi dan kendala angin. Lokasi bukaan menunjang terjadinya cross ventilation. Beberapa contoh pada ventilasi adalah yang pertama, ventilasi yang tetap atau fix, di mana tidak dapat dibuka, namun cahaya dapat masuk melalui kaca yang transparan. Berikutnya yang kedua adalah casement side hung atau ventilasi yang bisa dibuka pada salah satu sisinya, yaitu di sisi vertikal. Selanjutnya ada casement top hung, yaitu ventilasi yang dapat dibuka pada sisi horizontal, bagian atas. Selanjutnya ada casement bottom hung, yaitu jendela yang dapat dibuka dengan poros sisi bagian bawah. Selanjutnya ada horizontally pivot, yaitu jendela yang dapat dibuka dengan poros horizontal yang berada di tengah pada jendela tersebut. Selanjutnya ada vertical pivot, yaitu jendela yang dapat dibuka dengan poros berupa vertikal yang terletak pada area tengah jendela tersebut. Jenis bukaan selanjutnya adalah berupa louver, yaitu berupa shading atau kisi-kisi horizontal. Selanjutnya ada vertically sliding, yaitu jendela yang dapat dibuka dengan cara menggeser ke atas dan ke bawah. Berikutnya ada horizontally sliding, yaitu jendela atau ventilasi yang dapat dibuka dengan menggeser ke arah horizontal. Berikutnya jenis yang ke-6 adalah compound action projected top hung, yaitu jendela yang dapat dibuka dengan luas atau poros berada di tengah, kemudian menggantung. Berikutnya compound action sliding atau folding, yaitu jendela yang dapat dibuka dengan cara menggeser dan kemudian terlipat. Faktor desain arsitektur selanjutnya adalah jenis dan ketebalan material kulit bangunan. Kulit atau selubung bangunan berkaitan dengan penerimaan radiasi panas matahari atau heat gain, dan juga kehilangan panas atau loss gain. Hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan jenis kulit bangunan adalah lokasi bangunan terkait zona iklim,
jenis material, dan ketebalan material. Berikut merupakan ilustrasi penerimaan panas oleh bangunan. External heat gain atau overall thermal transfer value merupakan panas yang diterima oleh kulit bangunan berdasarkan pemanasan dari luar. Bisa kita lihat bahwa pemanasan yang didapatkan melalui jendela itu sebesar 70 sampai dengan 80%. Kemudian panas yang tersalurkan melalui konduksi melalui jendela sebesar 10 sampai dengan 20%. Panas yang tersalurkan melalui dinding sebesar 0,2% sampai dengan 5%. Berikut ini merupakan penerimaan panas oleh bangunan. Penerimaan panas oleh bangunan utamanya dilakukan atau diterima oleh bangunan dengan 3 cara, yaitu yang pertama secara radiasi, konveksi, dan konduksi. Penerimaan panas secara radiasi diterima langsung oleh bangunan dari cahaya matahari. Cahaya matahari tersebut kemudian diterima oleh bangunan yang dapat dipantulkan maupun dapat langsung masuk melalui kaca. Kemudian muncul perpindahan panas dengan cara konveksi. Berikutnya panas yang diterima oleh kulit bangunan berupa dinding ditransferkan dengan cara konduksi. Pemilihan kulit bangunan disesuaikan dengan penggunaan fungsi ruang, disesuaikan dengan kegiatan yang diwadahi, kondisi site, dan lain sebagainya. Misalnya saja, kulit bangunan dapat berupa kaca, padding, penambahan layer, maupun double fasad.